Gue bukan mekanik, tapi kalau soal modif motor, gue nggak bisa diam. Ini dia CBR 150 versi gue sendiri yang udah mulai diubah pelan-pelan jadi makin beda dari yang lain. Pada kesempatan kali ini, gue akan mereview hasil modifan gue yang udah mencapai 80% ini. Di antaranya adalah mengganti arm, velg, ban, dan pemotongan di bagian belakang. Jadi tema yang gua ambil itu adalah cafe racer. Tapi sebenarnya konsep yang gua ambil itu cuma di bagian belakang aja untuk cafe racernya. Terus untuk bagian depan gue tutupin. Jadi gua punya rencana untuk nambahin beberapa komponen di sini, seperti body yang gua buat. Masih gua proses ya. Jadi gua bakalan update di video selanjutnya. Jadi pada kali ini gua akan review beberapa part seperti plat motor, gua pasang di sini. Seperti itu. Terus ini mudguardnya bisa dilepas pasang. Gua buatin customnya untuk memasangnya di sini. Nah, gua untuk arm yang gua pakai ini namanya Krapovic kalau misalnya Krapovic. Gua nanti post di fotonya. Terus untuk saddle-nya gua bisa opsi untuk bisa ditutup, bisa dilepas. Terus untuk lampu di sini ada lampu ya, kalau kelihatan lampu plat rating di sana. Oke. Terus ban ukuran 180 kalau nggak salah, velgnya 5,0 kalau nggak salah, 5,0. Ini bukan velg yang besar. Terus gua untuk knalpot gua pakai knalpot underbelly. Tapi ya kalau gua nilai sih ini masih belum sempurna sih, karena ya ini contohnya, datang nggak ya, jadi kurang pas. Ini gua cat sendiri ya, yang aslinya gua dapat warna silver, jadi nggak match sama warna gini ya. Dan pemasangannya ini agak sedikit sulit ya, gua nanti upload video pemasangannya ya. Sulit banget pemasangannya, ini bisa lepas. Nah, jadi kan ini rencana gua nih kan bakalan gua potong nih bagian knalpotnya nih. Gua potong, terus gua agak minggirin yang di dalam itu. Gua pindahin agak sedikit ke kiri, agak ke pojok ke kiri. Nah, mungkin ya sesuai requestan kalian ya. Intinya gua nih nanti masuk dia agak ke dalam. Ini agak masuk agak ke dalam, terus apa namanya, biar tidak terlihat seperti ini ya. Kalau di belakang kita lihat gitu dong, kayak muncul sedikit seperti itu kan, kurang bagus kalau menurut gua sih gitu. Coba nanti gua review lagi ya. Terus kedepannya gua rencana untuk upgrade mesinnya menjadi 4 silinder. Terus untuk knalpotnya gua sembunyiin di sekitaran sini, dua lubang ya, rencana gua di sini. Nanti silencernya ada di dalam sini, nanti gua desain. Terus bisa dimatikan, bisa dihidupkan. Tapi apa namanya, knalpot ini masih tetap gua pasang. Kalau misalnya ada polisi, jadi gua bisa kembaliin ke normal gitu. Atau mungkin gua pasang di sini, apa namanya, untuk yang 4 silinder, untuk yang racingnya gua pasang di sini. Tapi gua takutnya di sini ada kendala di sini ya. Takutnya ini yang menghalangi. Jadi sekitaran sini lah gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau nggak bisa, mungkin di daerah sana, atau mungkin keluar ke sini. Gua nggak tahu yang mana yang mungkin yang cocok ya. Terus ini agak pendek ya gua pasang. Ini gua ganti, kelihatan ada lupa. Itu gua ganti biar pendek. Tapi di sini ada sedikit masalah.
di bagian sini ini pecah, terus ini kena ban, sebelumnya nih kena ban ya. Jadi shockbreaker gua harus ganti dengan shockbreaker tabung yang bisa diatur. Untuk pelek di sini nih agak sedikit kacau ya. Kenapa kacau? Karena ya ternyata nggak cocok gitu. Gua nggak tahu yang pasti, tapi gua udah bawa ke Honda, mereka bilang bahwa apa namanya, di bagian ini harus diganti juga gitu, kaliper diganti, harus menyesuaikan dengan pelek ini karena ini agak sedikit goyang walaupun gua udah ganti polaharnya ya. Polahar gua ganti tapi tetap sama. Ini juga sebelumnya sama seperti itu dan gua udah perbaikin, ya mungkin bisa dibilang sedikit ya gitu, sedikit ada pembaruan gitu. Kita lihat di sini ini apa nih, aman sih kayaknya. Oke, untuk sementara itu aja dulu guys ya. Jadi mohon bantu untuk subscribe-nya biar gua dapat support. Nah, kalau udah dapat support gua akan bongkar habis. Bukan hanya motor ini aja ya. Jadi kedepannya gua akan nyari 15 juga yang gua modif. Mungkin modifnya beda dengan yang ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.